Selamat datang di Ruang Taiwan bersama dengan saya Pak RT Agung Sunarto yang dipersembahkan oleh Fokus Taiwan Indonesia. Selamat datang di Ruang Taiwan. Thank you for having me. Iya. Terima kasih kau udah invite. Terima kasih. Selamat datang. Wow, ngeri. Perkenalkan diri dulu. Nama, dari mana, sekarang profesinya apa? Oke. Kenalin, saya Annie Hong. Terus Mandarinya Hong Xiaorong. Oh, ada nama Mandarin? Iya. Saya berasal dari Indonesia, tepatnya Jawa Timur. Ini maaf karena sangat-sangat berbeda dengan teman-teman gue yang wanita tentu aja. Kok iya ini bisa ada badan sebagus ini, apa sih yang men-trigger lo gitu untuk terjun ke, jadi profesi sekarang binaragawan ya? Binaragawati. Beginner lah. Iya, beginner. Ini raw profile guys. Baru beginner tapi udah ikut kompetisi. Iya. Gimana ceritanya? Ceritanya awalnya ya bermula suka olahraga dan awalnya sama sekali nggak kepikiran di titik saat ini sih. Awalnya pengen kurus, diet ya. Cewek-cewek pengen diet gitu, pengen kurus aja. Terus lama-lama suka olahraga. Terus makin kesini lihat poster-poster cewek yang ada dikit muscle, terus wah seksi, keren, strong. Wow. Jadi termotivasi gitu. Tadi ada sempat nyinggung dulu postur tubuhnya nggak begini. Yes. Berat badan lu dulu berapa kalau boleh curhat? Dulu Boleh tahu? paling gede sih di angka 60. Sekarang? Saat ini 47. 47. Tapi kan 46, 47 ya? iya, tapi kan dulu kan 60 itu konteksnya adalah Fat. semuanya lemak. High fat. Oke, high fat. Terus kalau sekarang udah nggak ada fatnya berkurang drastis. Kemarin 2 minggu, belum ada 2 minggu ya, sekitar 2 mingguan ini check in body di angka 9,9. Oh my god, 9,9 gua aja Dan masih. ini masih di target turun lagi. Oh ya? Ya. Harus berapa? Kalau bisa sih 7. Kalau bisa. Itu 7 benar-benar menyiksa lo. Itu apa aja nggak boleh makan lo. Maaf ya, anak tulung agung lo kalau aku menggunakan aja. Kok bisa sampai ke sini? Ya kalau ke sini kan gampang kan, banyak channel nih istilahnya kan. Tapi bisa sampai nyasar ke bodybuilding itu emang dari lahir udah kepikiran gitu? No, nggak ada orang tua ataupun saudara yang ke bidang ini, nggak ada. Nggak ada tuh, udah pernah lu tanya sama kakek nenek? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, jadi to the point. Pure just follow, nggak tahu ya. Aku juga nggak kepikiran bisa di titik saat ini tuh, nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Dan itu pokoknya aku sadar siapapun tuh bisa jadi apapun. Tapi dulu datang ke Taiwan itu apakah sekarang langsung begini atau melewati proses apa dulu? Ya pasti lewat proses lah kok. Ya dulu awal kesini ya ke Taiwan itu ya seperti ya teman-teman BMI lainnya, jaga lansia. Oh sempat jaga orang tua juga di daerah Nehu. Masih di Taipei lah ya? Iya. Oke, di Nehu. Terus? Ya habis itu kenal sama orang. Kenal orang siapa nih orang? Koko Taiwan. Oh, Koko Sipit. Iya. Terus udah gitu kita mutusin buat menikah di sini. Iya. Tapi dari sebelum masih kerja, apakah langsung married? Itu prosesnya gimana? Ada nggak? Ada yang mungkin beda dengan orang lain? Apa? Dulu sempat ya nggak baik sih, nggak usah diucap. Nggak apa-apa, nggak boleh. Aku pernah kabur ilegal, pernah. Terus habis itu kerja ya ilegal kayak gitu, yes. Tapi bukan yang kesana loh ya. Kerjanya ya kerja halal, terus ya pokoknya di jalur yang nggak tanda kutip ya. Okay. Tapi waktu itu jadi dari yang resmi kemudian jadi undocumented, sekarang istilahnya, dulu namanya sebenarnya adalah kaburan atau swasta ya sekarang istilahnya. Itu karena apa waktu itu? Karena ikut temen.
Karena lihat temen Dibujuk. nggak dibujuk sih, lihat temen yang kerja di swasta itu kok bebas kayak gitu, enak. Cuman pesanku buat teman-teman semua jangan ditiru karena nggak enak sebenarnya. Oh, gitu? Was-was terus, apalagi kalau sakit susah. Setelah itu, apakah waktu proses kan, ini maaf ya, karena kan kalau di Taiwan itu sampai hari ini tuh banyak desas-desus atau cerita-cerita pernah menjadi swasta, terus kenal sama orang, ini benar-benar cinta, benar-benar serius ini. Waktu itu ngurus dokumen untuk bisa balik ke sini tuh apakah menemukan kesulitan nggak sih? Overall no, karena suamiku orangnya juga nggak gimana ya, nggak, dia suka cari informasi sendiri, jadi kita ngurus sendiri, nggak lewat agency. Ya, kita semuanya sendiri. Dia di sini dia urus sendiri, di rumah aku urus sendiri. Kita berdua sama-sama berjuang. Wow, dua orang yang mandiri. Iya. Wow. Dia di sini tanya lihat. Pokoknya dianya cari informasi sendiri, terus prosesnya gimana, terus dianya yang kasih tahu aku, kamu nanti di Indonesia stepnya ini, terus aku juga cari informasi di Indonesia juga. Terus ke Teto bolak-balik ya kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada bukti bahwa pernah menjadi swasta bener-bener ini kita konteksnya bener-bener cinta ya, bener-bener nikah beneran ya, itu berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah ya. Terus suami tahu kalau Eni untuk masuk ke terjun bidang ini disupport nggak? Yes. Dia support saya, sangat mensupport saya, karena saya terjun ke sini juga pasti izin dia lah, karena tahu sendiri kan kok kalau terjun di sini apalagi cewek wanita kan nanti pakai pakaiannya ya. Iya, betul. Terus pakaiannya seperti ini guys. Bisa dilihat ya guys. Yes, kayak gitu. Jadi izin dulu, terus dianya mensupport juga. Tapi by the way kan ini ya, konteksnya kan kalau bodybuilder itu atau Chen Mei Xiaoqi ya itu kan di atas panggung mesti pakai pakaian yang harus begitu, ada standarnya kan? Itu standar ya? Iya, harus standar. Bikini? Iya. Kalau beda division itu juga beda, kayak modelnya itu beda. Jadi nggak nggak segampang pakai bikini terus ini bisa, itu nggak. Dari setiap division itu ada peraturannya sendiri. Ada kenal salah satu teman BMI namanya Kak Sarita, teman-teman mungkin udah tahu ya. Itu jadi kayak udah ikut, bisa, kamu bisa gitu. Dan tahun kemarin ngeputusin ikut WNBF Taiwan. Wow. Dan waktu itu pertama kali dapat juara nggak nih? Yes. Juara berapa? 5. Wow, gile. Pertama kali ikut langsung dapat 5 besar. Tapi tahun ini bakal ikut lagi nih? Yes, tapi beda ini ya. Tahun ini ikut NPC. Iya. Ini dua organisasi yang berbeda sebetulnya ya. Ada bawa medalinya nggak? Ada WNBF. Boleh, silakan diambil. Udah disiapin nih ya The medalinya. first time medaliku. Ini maaf ya, aku pinjam bentar ya. Ini medalinya sama orang cyclist beda ya. Karena kemarin ngobrol-ngobrol sama Kak Sarita, kalau cyclist tuh medalinya kecil-kecil. Imut banget. Nah kalau ini berat guys. Minta doanya nanti dia ada temen lagi ya kok. Pasti dong, harus. Terus warnanya yang emas. Oh iya benar-benar. Ini kan 5 besar. 5 besar warnanya silver ya. Tahun 2025 nanti temennya warna kuning, beda. Menurut kamu yang jadi kunci utamanya itu apa? Ini mungkin buat teman-teman yang sekarang ini punya impian, mau kemana, sekarang lagi menggeluti apa gitu. Yang paling penting adalah disiplin dan konsistensi. Itu nggak bisa ditawar. Gimana nggak kok ya? Memang di sini aku memang menemukan kita tuh kayak bukan militer ya, tapi bener-bener kayak kalau kita sudah mutusin ingin terjun ke bidang ini, terus journey-nya tuh bener-bener harus disiplin. Terus awalnya kayak berat, cuman karena pelan-pelan suka, terus itu enjoy. Yang paling berat itu apa? Yang di diet. Kalau olahraga exercise akunya hajar kan terus. Ini ya, akunya orangnya suka memang olahraga. Aktif ya. Diet. Jujur nih, jadi binaragawati itu apa tuh juga olahraga
gym ini mahal nggak sih investasinya? Mahal. Jujur. Ya, hobi ini memang hobi yang mahal. Kayaknya semua hobi mahal deh. Gue juga bilang gue harus sepeda aja mahal. Iya. Cuman lebih mahal lagi sehat kita lah. Ada nggak tips nih ya? Kan mereka nih teman-teman di Indonesia yang di Taiwan itu kan waktunya benar-benar dikit banget. Ya, apalagi kadang masih Ada nggak rahasia atau tips ya menurut lu yang bisa diterapkan setiap hari dan konsisten? Itu apa? Ada nggak tips? Ya kan di rumah ya kok kitanya mbak-mbaknya teman-teman semuanya atau mas-masnya yang dikerja di pabrik apa kan aktif ya. Itu maksudnya nggak mungkin kan seharian kerjanya Kerja terus aktif. nggak? Ya. Kayak gitu terus ya itu stay aktif aja di rumah sama makannya tuh ya saya nggak bilang harus makan sehat 100% nggak. Ya dijagalah kalau semisal ada kita kan suka makan kerupuk apa dan lain sebagainya ya kecap itu lagi. Dibatasin aja. Itu karena sehat itu bukan karena olahraga aja. Sebenarnya sih yang utama kalau menurut aku makanan. Sehat. Jadi satu, makanan harus diperhatikan. Iya. Ya. Oke, kedua apa lagi? Ya itu tadi olahraga. Waktu olahraganya. Iya. Ada nggak tips nih waktu olahraganya? Apakah harus pagi? Apakah harus malam? Enggak. No. Seadanya waktu. Ya kalau kita masuk pagi, kalau pagi nggak ada waktu, kita nggak olahraga dong. Iya. Jadi buat teman-teman yang terbatas waktu ya, luangin waktu Cari kalian. waktu. Iya. Jadi makan, terus cari luang waktu, kemudian praktekkan. Itu bisa dilihat di YouTube, sebenarnya ada Iya, ya, banyak. Oke. Atau di TikTok aku, di TikToknya. Oh iya, silakan di follow TikToknya apa akunnya nih? Ada itu gambarnya ikan hiu sih, namanya Sasa. Oke, nanti Hong. bisa dimunculin di sini, teman-teman bisa lihat nanti ya. Di IG juga sering. Di situ aku memang post. bikin konten juga ya, gimana Iya. berlatih ya. Iya. Oke, gratis guys. Tapi kalau mau detailnya bisa langsung hubungin Kak ini untuk bagaimana caranya belajar supaya body makin bagus gitu ya. Tapi dari perjalanan seperti ini ya, selama setahun ini dan ini mau masuk tahun kedua untuk masuk kompetisi. Iya. Pernah nggak sih lu tuh pengen nyerah gitu loh? Pernah. Selain kompetisi tadi ya, tapi dalam perjalanan gitu. Pernah nggak kepengen nyerah? Pasti pernah. Terus gimana caranya supaya bisa bangkit? Ingat apa motivasi aku dulu memulai? Itu. Jadi kayak pas waktu kita ingin give up, menyerah, terus kadang juga nangis sendiri gitu. Terus kok aku nggak bisa atau gimana akunya kok pokoknya di titik yang kayak fase pengen nyerah gitu. Cuman karena keinget, oh kenapa aku memulainya? Tujuan aku mulainya apa? Itu aku bisa bangkit lagi pelan-pelan terus sambil lihat motivasi lihat-lihat kayak jurnal aku dulunya kayak gitu. Lu tulis jurnal juga? Iya. Cita-cita lu apa sih? Penasaran gue nih. Cita-cita aku. Bahagia, sehat, kaya. Bahagia, sehat, kaya. Iya, gue juga sama sih. Nggak, tapi yang lebih spesifik, beneran. Misalkan gue mau jadi kayak Arnold Schwarzenegger gitu, masuk ke kompetisi Ya dunia pasti gitu. kalau di bidang bodybuilding ini akunya ya pengen jadi yang atlet pro lah ya. Terus ini sekarang belum nih? Belum, beginner masih. Ih gila, beginnernya udah kayak begini. Belum kok, masih perjuangannya masih sangat panjang. Terus apalagi di usia aku yang nggak muda ya. Tapi memang kalau teman-teman tahu ya, mungkin kalau teman-teman awam mungkin belum pernah tahu. Kalau yang udah tahu itu ada master, ada yang usia nggak muda tuh juga ada. Masih boleh? Dia itu nggak dibatasi usia ya? Dia master. Iya. Oke. Jadi usianya ada 40 ke atas itu ada. Masih boleh? Masih. Jadi perjalanan lu juga masih cukup untuk mencapai ke sana. Dan itu mau lu capai kah? Yes. Wow, oke. Ini dari sekian tahun latihan ya? Yes. Bagian tubuh lu yang paling lu suka, yang paling lu banggakan itu apa? Back. Back. Kenapa backnya? Gak tahu. I love my back. Oh ya? Iya. Bisa nih dikasih lihat ke orang, teman-teman? Bentar ya. Sorry ya. Oke. Oh my god. Guys, belum. Kurang lama. Lagi. Wow, gile sampai ini gila muscle-nya guys. Oh my goodness.
Wow. Itu tatonya ada nama, ada tulisan apa itu? Family. Family. Iya. Kenapa family? Karena I love my family. Mhm. Dan berjuang karena juga buat keluarga. Oh. Kayaknya ada perasaan yang ini. Yes. Boleh cerita? Ada sih. Kok cuman privasi. Boleh nggak? Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak usah. Iya, pokoknya I love my family. Mhm. Pas dulu waktu aku bikin ini, tapi sekarang kayak familyku agak ada masalah. Jadi gitu. sekarang mau Iya. bangun lagi nih? Iya. Pasti bisa lah. Yes. Ya dude. Kalau sama dia harus dude. Gitu. Tapi bener loh, itu susah loh latihannya loh ya. Gimana ya bilang susahnya? Ya susah sih, apalagi buat cewek. Jadi ada lagi nih, buat cewek-cewek yang kayak takut apa, ngeri body gede, massa. gitu. Nggak segampang yang kalian omongin. Apalagi cewek itu bangun otot susah banget kok, Iya. nggak kayak cowok. Berbeda ya. Apalagi natural ya. Uh-uh. Di sini saya bukan ranah saya bilang ke obat-obatan yang buat hormon suntik itu yang buat bisa bikin cepet tumbuh muscle, enggak, karena saya pure natural. Jadi nggak segampang yang kalian bilang takut punya badan kayak cowok atau berotot kayak gitu, takut. Nggak semudah itu, nggak semudah itu. Terus genetik saya kemungkinan memang kalau training bagian back yang lebih dominan kelihatan Begitu hasilnya. menonjol ya. Yes. Oke, jadi kalau untuk wanita, lu mau latihan terus begitu langsung jadi, No, nggak mungkin, nggak semudah itu. nggak semudah itu. Jadi sebenarnya kalau cewek mau latihan sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Nggak usah khawatir kalau pengen langsing cepet lah Iya. pokoknya. Tapi kalau misalnya kalian lihat foto-fotonya dari Eni ya, kelihatan banget bahwa itu adalah cantik dan indah ya. Dia tidak keker kayak yang kalian lihat di TV-TV. Suaraku juga masih imut kan? Iya, masih imut, belum om. Terus sekarang jadi bodybuilder, benar-benar menggeluti bidang binaragawati ini, terus punya cita-cita untuk bisa go internasional. Yes. Ya. Setelah lo review back begini, kesimpulan dalam hidup lo ataupun juga masukan buat teman-teman yang di Taiwan itu apa nih? Yang pasti semuanya tetap ya itu tadi kok tak bilangin sejak awal, sehat adalah harta yang nggak bisa dinilai. Karena saya di sini memang bicara tentang dunia kesehatan, misalnya fitness ya. Terus jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian perjuangkan. Wow. Semoga doa saya di sini ya, apa yang kalian perjuangkan segera dimerdekakan. Amin, luar biasa. Thank you banget udah mampir ke Ruang Taiwan. Moga-moga Ya. kita tunggu ya bulan April. Yes. Kelihatan hasilnya, pasti bisa. Yes. Oke, minum dulu. Thank you. Thank you, Kong.